Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Rehat Gereja Toraja Jemaat Tua Tampone, edisi Jumat 26 Desember 2025. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini kita kembali menyiapkan hati kita dalam merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Sebelumnya, saya ajak kita sekalian untuk berdoa bersama. Bapa kami bersyukur untuk suasana Natal yang baru saja kami rayakan. Di hari setelah Natal ini, kami tidak ingin membiarkan firman-Mu lewat begitu saja. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, sentuhlah hati kami dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu kiranya membuat kami mengerti akan bagian firman yang kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ibrani pertama, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tertinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Setelah Natal, apa yang kita bawa pulang? Itu adalah judul atau tema renungan kita pada pagi hari ini. Setelah Natal, apa yang kita bawa pulang? Tanggal 26 Desember sering terasa sunyi setelah hiruk pikuk perayaan Natal. Kado telah dibuka, lagu-lagu Natal mulai mereda, dan suasana kembali ke rutinitas. Namun justru disinilah makna Natal diuji. Apakah Yesus hanya hadir dalam satu hari, atau Dia sungguh tinggal di hati dan pikiran kita dan juga hidup kita? Dalam Ibrani 1 ayat yang 1 sampai ke 4, kita diingatkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, cahaya kemuliaan Allah dan pewaris segala sesuatu. Ia datang bukan untuk satu hari, tetapi untuk tinggal selamanya dalam hidup setiap orang percaya. Yesus tidak datang hanya untuk memberi perasaan hangat sesaat, tetapi untuk menyatakan siapa Allah sebenarnya dan membawa keselamatan yang kekal. Natal memberi kita peringatan bahwa Allah sudah berbicara melalui anaknya. Kini tugas kita adalah mendengarkan dan hidup berdasarkan suaranya, bukan hanya saat Natal, tetapi setiap hari. Setelah semua lampu dan dekorasi disimpan, apakah Kristus masih menjadi terang di rumah kita? Apakah lagu yang syarat dengan kata damai yang kita nyanyikan kemarin tetap menjadi kenyataan hari ini? Pada tanggal 26 Desember ini, mari kita tidak meninggalkan bayi di palungan. Mari kita bawa
bayi di palungan ke dalam keseharian kita, dalam cara kita berbicara, bekerja, mengasihi, dan mengampuni. Natal bukan hanya titik puncak, tetapi awal dari perjalanan iman yang baru untuk hidup bersama dengan Kristus. Dengan kehadiran Kristus dalam palungan, maka kegelapan dunia tidak akan pernah bisa menyembunyikan dan menghalangi terang itu. Terangnya yang ajaib akan menerangi dan memimpin kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak akan tersesat dan disesatkan oleh berbagai kuasa kegelapan. Karena itu, biarlah terangnya terus bersinar atas kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terang Tuhan sudah nyata di tengah kita. Hari ini kita membawa pulang apa setelah Natal? Bawa pulang kehidupan kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Marilah saat ini kita kembali dalam doa. Tuhan terkasih, terima kasih karena Natal-Mu bukan sekedar hari di kalender, tetapi sebuah perjumpaan pribadi, sehingga kami bisa terus mendengarkan dan hidup berdasarkan suara Tuhan setiap hari. Membawa Engkau dalam keseharian kami, dalam kami berbicara, bekerja, mengasihi, dan membuat keputusan-keputusan di hari-hari kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami membawa terang dan dipimpin oleh terang-Mu, sehingga langkah kami tidak tersesat dan disesatkan oleh berbagai-bagai hal yang kami jumpai. Dan kiranya hidup kami sungguh diubahkan oleh Tuhan yang telah memberikan kasih karunia kepada kami. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang terbaring di rumah sakit. Kiranya jamahan-Mu Tuhan melawat mereka melalui obat-obatan, perawat, dokter, dan juga keluarga yang menolong. Kiranya Tuhan, saudara-saudara kami ini merasakan sungguh pertolongan dan kebaikan Tuhan. Bagi mereka yang terbeban dalam masalah ekonomi, dalam pergaulan, dan permasalahan dalam keluarga, maupun dalam tekanan pekerjaan dan target, kiranya Engkau menjamah dan menyentuh mereka. Firman-Mu yang didengar hari ini membawa mereka memiliki semangat dan tahu Allah menemani mereka. Dan yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan hidup saat ini Tuhan, kiranya kasih-Mu, pertolongan-Mu menolong mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menerangi, ada Tuhan yang menemani. Dan bagi saudara-saudara kami lain yang saat ini dalam pergumulan yang tidak terucapkan di hati mereka, Tuhan Engkau yang mendengar dan menjawab doa mereka. Dan Engkau Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan. Dan mereka bisa menjadi terang-Mu, saksi-Mu, dan dikuatkan dalam setiap langkahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berseru. Amin. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh percaya dan siap menjadi terang dimanapun kita berada. Dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani hari-hari Paskah Natal dengan penuh semangat dan tetaplah menjadi berkat bagi sesama.
Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai ketemu di dalam renungan selanjutnya. Amin.